Dalam rangka pengembangan channel YouTube ini, saya minta tolong kepada seluruh jamaah untuk memencet tombol subscribe, lonceng, dan like. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ketemu lagi hari ini Mas Pur yang biasanya menggunakan channel untuk referensi kuliner dan tempat wisata. Hari ini Mas Pur dapat suatu kesempatan yang berbahagia banget karena Mas Pur ikut membantu dalam proses ada salah satu ustadz milenial yang luar biasa yang hari ini bikin channel YouTube pertama. Yaitu siapa? Itu adalah satu ustadz yang merupakan backgroundnya adalah master keagamaan dari salah satu universitas negeri di Semarang, yaitu Ustadz Yusuf Asari. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz. Hari ini kita akan berbincang-bincang Ustadz karena ini saya merangkum dari berbagai macam pertanyaan dari jamaah, anggota jamaah mengenai kondisi sekarang ini Ustadz. Begitu tadi ya. Jadi yang pertama Ustadz, ini yang saya rangkum adalah pertanyaan dari jamaah. Yang pertama adalah kondisi sekarang ini kan baru adanya pandemi COVID-19 kan gitu tadi. Kalau menurut Islam itu gimana ya Ustadz? Apakah waktu itu di zaman Rasulullah itu ada kejadian kayak gini? Terus bagaimana pendapat Ustadz mengenai hal ini? Iya, menanggapi masalah pandemi COVID-19, sebenarnya dulu pada zaman Rasulullah SAW itu sudah ada wabah atau penyakit yang menular yang bernama Hansen. Hansen itu seperti kusta atau lepra, yang mana sifatnya adalah bisa menularkan kepada orang lain. Dan Hansen ini dapat diketahui dari lesi. Lesi itu merupakan area jaringan yang rusak karena virus atau rusak karena sakit atau cedera, dan dapat dilihat dari kulit yang dari luar. Pada zaman Rasulullah SAW tadi, Kanjeng Nabi pun atau Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, ya ashabi, para sahabat, kalau kamu menemukan suatu wabah yang bernama Hansen atau kusta, maka menjauhlah dari wabah tersebut. Itu pesan Kanjeng Nabi. Kemudian bagi orang yang mengidap penyakit tersebut, perintah Kanjeng Nabi waktu itu untuk isolasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak bisa menularkan kepada orang lain. Di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, ya wafiro minal mazlumi al masobi bil juzami kama tafiru minal asadi. Larilah engkau, kata Rasulullah, larilah engkau ketika menjumpai orang yang kena virus kusta tadi, bagaimana engkau lari dari singa. Logikanya bahwasanya ketika kita berdekatan dengan singa itu, kita harus lari. Kenapa harus lari? Kalau nggak lari kita akan termakan singa tadi. Sama halnya ketika kita tahu di suatu daerah, misalkan zona merah, banyak sekali orang yang positif COVID-19 misalkan, maka menjauhlah dari daerah tersebut. Tujuannya apa? Biar kita tidak tertular virus tadi. Sama. Kemudian kalau sekarang ada corona itu kan yang menurut berita berasal dari Wuhan atau dari Cina, bahwa menurut data lebih dari 37.000 orang di Indonesia mengidap positif corona, dan lebih dari 2.000 orang Indonesia meninggal dunia kasus corona. Ini menjadi penting untuk kita pahami bahwasanya sangat bahaya sekali virus ini dibandingkan dengan virus lepra pada zaman dahulu. Virus ini sangat berbahaya, sangat cepat sekali penularannya dan sangat mematikan. Oleh karenanya kalau kita flashback dari apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi atau Rasulullah SAW, ketika kamu menemukan suatu daerah yang mana di situ zona merah dan banyak orang positif corona, maka menjauhlah. Seperti ajaran Kanjeng Nabi. Dan bagi orang yang mengidap positif corona itu, maka isolasi atau dibawa ke rumah sakit sesuai dengan prosedur protokol
kesehatan yang sudah diperintahkan, yang sudah diatur oleh pemerintah. Gitu. Oke, jadi pada prinsipnya adalah penyebarannya kan, Iya. ya, penyebarannya. Dan tadi data tadi ya Ustadz yang jumlahnya terkena 37.000 dan meninggalnya 2.000 adalah per 13 Juni 13 ya Ustadz. Juni, ya Oke. benar. Ustadz, lanjutan dari mengenai aturan dari pemerintah tersebut kan sekarang berdampak terhadap umat beragama Ustadz, khususnya umat Muslim adalah bahwa masjid ini sekarang kan ditutup. Sementara masjid ditutup, kemudian itu ada dampak berikutnya adalah umat Muslim khususnya laki-laki adalah tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Iya. Kemudian juga di masjid pun adalah sholatnya harus berjarak. Kemudian dampaknya juga dengan sholat Jumat. Ini gimana Ustadz mengenai hal ini? Iya. Yang jenengan sampaikan tadi bahwa itu merupakan dampak akibat wabah yang sedang kita alami, yaitu COVID-19 atau virus corona. Banyak sekali di daerah-daerah yang masjid ditutup, kemudian ketika sholat ada jarak antara makmum satu dan makmum yang lain. Misalkan kemudian harus buka masjidnya, itu harus misalkan cuci tangan dan sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk pencegahan supaya virus itu tidak menular. Ada sebuah usul fikih yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kemafsadah atau menolak kerusakan atau bahaya itu lebih diutamakan daripada mendahulukan kemaslahatan. Sholat jamaah itu pahalanya sangat besar daripada sholat sendirian, apalagi jamaahnya di masjid. Kemudian ketika kita sholat soft rapat itu juga ketika lurus, kita juga lurus dan rapat dapat pahala. Tapi ketika kita melaksanakan itu semuanya, itu nanti dikhawatirkan menjadi pandemi baru atau dapat menularkan kepada orang lain. Berdasarkan usul fikih tadi dapat kita pahami, jadi menolak mafsadah atau bahaya daripada kita sholat saling dempet, rapat, itu nanti bisa tertular. Setelah sholat ada salaman dan sebagainya, itu baik. Tapi untuk alasan ada wabah ini, mendahulukan menghindari dulu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Begitu pula sholat Jumat juga sama. Ini khususnya bagi masjid yang memang di daerah zona merah. Perlu kita pahami, setiap daerah tentu ada zona merah, ada kuning, ada hijau. Ini khusus zona merah itu ada sebuah peraturan bahwasanya masjid ditutup untuk sementara, karena melihat kasus positif semakin meningkat. Itu lebih baik daripada ketika nanti kita sholat di masjid masih zona merah, banyak positif, nanti lebih banyak yang tertular. Itu namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Dan jangan lupa, kalau misalkan sholat Jumat tidak bisa di masjid karena suatu alasan yang sangat kuat, yaitu alasan wabah atau penyakit, maka dapat diganti dengan sholat duhur. Sholat duhur pun bisa dengan keluarga jika sudah punya keluarga. Jika masih jomblo ya sendirian ya Ustaz. atau sama bapaknya atau ayahnya gitu. Oke. Ustaz, terakhir Ustaz, sekarang ini di masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa kita itu adalah lebih takut dengan Allah daripada takut dengan pemerintah. Kenapa? Ini kan kalau penutupan masjid itu kan adalah perintahnya si pemerintah, kan begitu tadi. Sementara adalah dengan seperti itu kan tidak menjalankan perintah agama, perintah Allah. Itu gimana pendapat masyarakat sebagian jamaah yang seperti itu, Ustaz? Jadi kita harus pahami tentang ajaran Islam itu. Islam itu tidak hanya membahas tentang tawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri pada Allah. Artinya kadang ada virus, ya udah saya yakin pada Allah, insya Allah gitu aja. Tapi tidak ada ikhtiarnya, nggak ada wujud usahanya. Itu juga itu tawakal, tapi juga belum pas ketika ada suatu wabah. Banyak sekali ayat-ayat tentang tawakal. Tapi jangan lupa, tidak hanya kita tawakal, tapi juga mawas diri atau waspada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maksud dari kandungan ayat ini bahwasanya janganlah kalian itu
melakukan hal-hal yang mana nanti dapat menyebabkan kamu itu celaka. Kalau kita ambil benang merah dari ayat itu bahwasanya ketika kamu tahu itu ada wabah, maka janganlah kamu mendekati itu. Ini merupakan ajaran waspada atau mawas diri. Jadi Islam itu juga ada tawakal dan ada mawas diri. Kemudian tadi yang awal saya menyampaikan ada sabda Nabi yang artinya bahwasanya larilah engkau ketika ketemu sama orang yang punya penyakit lepra atau kusta tadi. Kenapa? Karena nanti bisa menularkan. Sebagaimana engkau lari dari singa. Jadi kalau kita tahu bahwasanya itu zona merah kok sangat berbahaya, banyak positifnya, lebih baik kita jaga jarak. Kalau sekarang tutup di rumah saja, kemudian misalkan nanti ada harus keluar, harus pakai masker, harus cuci tangan dan sebagainya, itu adalah bentuk ikhtiar, harus bentuk waspada. Kalau kita simpulkan antara tawakal dan waspada itu sebenarnya saling beriringan, tidak ada pertentangan antara tawakal dan waspada. Kita tawakal sama Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita mati, kapan kita sakit, kapan kita dapat rezeki, itu sudah ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa kita harus mawas diri ketika nanti mengakibatkan suatu madharat atau bahaya. Jadi antara tawakal dan mawas diri itu saling beriringan dan tidak ada pertentangan. Oke, terima kasih Ustadz. Untuk hari ini pertanyaan yang kami rangkum dari jamaah cukup, dan bagi pemirsa semuanya, bagi teman-teman semuanya, bagi jamaah semuanya yang akan melakukan bertanya kepada Ustadz, bisa langsung di YouTube-nya Ustadz ini ataupun di Instagram. Jadi teman-teman silahkan melakukan berbagai macam pertanyaan, kemudian kami akan rangkum dari pertanyaan tersebut, nanti kita akan masukkan di channel berikutnya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.